Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang aliansi strategis internasional. Ya, video kali ini kita akan membahas tema tentang aliansi strategis internasional. Aliansi strategis dibentuk dalam rangka meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan yang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas bisnis internasional. Adanya perjanjian kerjasama secara global untuk mengadakan pasar bebas, AFTA mendorong banyak pihak eksternal yang dalam hal ini adalah perusahaan multinasional untuk berinvestasi ke negara-negara berkembang yang memiliki aspek dalam kelebihan sumber daya manusia dan bahan baku. Contohnya adalah negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Pertanyaannya, apa perusahaan multinasional? Perusahaan multinasional yaitu sebuah perusahaan yang berbasis di suatu negara atau negara induk, akan tetapi perusahaan itu memiliki kegiatan produksi ataupun pemasaran cabang di negara-negara lain. Pada akhir abad 20-an, transformasi industri sangat pesat. Kemajuan mencolok ilmu dan teknologi sebagai mesin penggerak suatu masyarakat dapat mempengaruhi dunia dari berbagai sudut. Perekonomian adalah salah satunya. Munculnya perusahaan multinasional hingga batas tertentu membuka peluang bagi globalisasi secara ekonomi. Dalam operasinya di berbagai negara sebagai tujuan investasi dan berproduksi, perusahaan multinasional banyak menjalankan berbagai macam operasi bisnis yang inovatif dan sangat kompleks, yang dalam hal ini tidak biasa lagi, yang sangat sulit untuk dipahami dengan menggunakan teori-teori yang sederhana. Beberapa contoh perusahaan multinasional seperti AMB, Ford, Exxon, Philips, Hitachi, British Petroleum, Renault, Volkswagen, dan Coca-Cola, yang mungkin sebagian dari kita telah mengenal produk-produk dari perusahaan tersebut. Dalam aliansi strategis internasional, terdapat dua bentuk sumber pendanaan. Yang pertama adalah penanaman modal asing yang dilakukan oleh pihak swasta, yang biasa disebut dengan penanaman modal asing langsung. Ada juga yang menyebutnya sebagai foreign direct investment. Biasanya, sebuah perusahaan dari suatu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini, perusahaan yang ada di negara asal atau home countries bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara lain atau negara tujuan untuk melakukan investasi yang biasa disebut dengan host countries, baik sebagian ataupun keseluruhan si perusahaan tersebut. Cara ini biasanya berupa pembelian perusahaan yang sudah ada di luar negeri atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru. Apa itu aliansi strategis? Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama atau memenuhi kebutuhan bisnis tertentu yang dibutuhkan oleh masing-masing organisasi secara independen. Strategi aliansi dilakukan antara dua perusahaan yang berbeda dalam berbagai bidang keahlian. Sebagai aliansi biasanya saling menguntungkan dan mengembangkan peluang bisnis dari masing-masing organisasi. Aliansi strategis pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu. Beberapa pihak yang melakukan aliansi bukan melakukan persaingan secara langsung, namun biasanya memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Dengan melakukan aliansi, maka pihak-pihak terkait harus saling menghasilkan sesuatu yang lebih baik melalui hubungan transaksi. Rekanan dalam aliansi dapat memberikan peran dalam aliansi strategis dengan sumber dayanya berupa produk, saluran distribusi, kapabilitas manufaktur, pendanaan proyek, pengetahuan, keahlian, ataupun kekayaan intelektual. Dengan adanya aliansi, maka terjadi kooperasi atau kolaborasi dengan tujuan memunculkan sinergitas antar organisasi. Ruang lingkup aliansi strategis. Sebuah korporasi melakukan aliansi dengan rekanan. Secara internal, korporasi tersebut harus melakukan beberapa persiapan. Hal ini dilakukan agar aliansi yang dijalankan berhasil dan sukses. Pemikiran yang mendalam tentang struktur dan rincian bagaimana aliansi dikelola perlu dipertimbangkan. Korporasi terlebih dahulu mendefinisikan outcome yang diharapkan melalui hubungan strategis. Selain itu,
harus bisa menentukan elemen apa saja yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dan keuntungan apa aja yang bisa diperoleh. Korporasi juga perlu terlebih dahulu melakukan proteksi atas berbagai hak kekayaan intelektual melalui beberapa kesepakatan dan perjanjian legal agar tidak terjadi proses transfer pengetahuan yang mungkin di kemudian hari bisa merugikan. Korporasi juga harus sejak awal menentukan pada layanan apa atau produk apa yang akan dijalankan. Untuk keberhasilan pengoperasian layanan atau produk, korporasi perlu mengkaji sejauh mana terdapat kompatibilitas budaya perusahaan agar tercipta tingkat kepercayaan yang baik. Setelah beberapa kajian tersebut dilakukan, sesungguhnya proses pembentukan aliansi strategis adalah melalui tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, pengembangan strategi. Pada tahapan ini akan dilakukan kajian tentang kelayakan aliansi, sasaran dan rasionalisasi, pemilihan fokus isu utama, pengembangan sumber daya strategi untuk mendukung produksi, teknologi, dan sumber daya manusia. Pada tahapan ini dilakukan penyesuaian sasaran dengan strategi keseluruhan perusahaan. Yang kedua, penilaian rekanan. Pada tahapan ini dilakukan analisis potensi rekanan yang akan dilibatkan, baik kekuatan maupun kelemahan. Penciptaan strategi untuk mengakomodasi semua gaya manajemen rekanan. Menyiapkan kriteria pemilihan rekanan, memahami motivasi rekanan dalam membangun aliansi dan memperjelas gap kapabilitas sumber daya yang mungkin dikeluarkan oleh rekanan. Yang ketiga, negosiasi kontrak. Tahapan ini mencakup penentuan apakah semua pihak memiliki sasaran yang realistik, pembentukan tim negosiasi, mendefinisikan kontribusi masing-masing pihak, dan pengakuan atas proteksi informasi penting. Pasal-pasal terkait pemutusan hubungan, hukuman atau penalti untuk kinerja yang buruk, dan prosedur yang jelas dan dapat dipahami dalam interaksi. Yang keempat, operasionalisasi aliansi. Operasionalisasi aliansi mencakup penegasan komitmen manajemen senior masing-masing pihak, penentuan sumber daya yang digunakan untuk aliansi, menghubungkan dan menyesuaikan anggaran dan sumber daya dengan prioritas strategis, penegasan kinerja dan hasil dari aktivitas aliansi. Yang kelima, pemutusan aliansi. Aliansi dapat dihentikan dengan syarat-syarat yang disepakati. Pada umumnya ketika sasaran tidak tercapai atau ketika partner melakukan perubahan prioritas strategis dan bisa juga melakukan realokasi sumber daya di tempat yang berbeda. Adapun jenis aliansi strategis. Jadi ada 4 tipe aliansi strategis. Yang pertama, ada yang namanya joint venture. Jadi, joint venture adalah aliansi strategis di mana 2 atau lebih perusahaan menciptakan perusahaan yang independen dan legal untuk saling berbagi sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang kedua, equity strategic aliansi adalah aliansi strategis di mana 2 atau lebih perusahaan memiliki persentase kepemilikan yang dapat berbeda dalam perusahaan yang dibentuk bersama, namun mengkombinasikan semua sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang ketiga, non-equity strategic aliansi adalah jenis aliansi strategis di mana 2 atau lebih perusahaan memiliki hubungan kontraktual untuk menggunakan sebagian sumber daya dan kapabilitas unik untuk mengembangkan keunggulan masing-masing. Dan yang keempat, Global Strategic Alliance adalah kerjasama secara partnership antara 2 atau lebih perusahaan lintas negara dan lintas industri. Terkadang aliansi ini terbentuk antara korporasi atau beberapa korporasi dengan pemerintah asing. Pertanyaannya, apakah dalam aliansi strategis memiliki hambatan? Jawabannya tentu ada. Ada beberapa ahli yang menyoroti hambatan dalam aliansi strategik. Yang pertama, menginternalisasi kompetensi atau transfer knowledge kepada perusahaan partner. Yang kedua, adanya kegiatan peniruan, yaitu ketidakmampuan pesaing untuk memahami kompetensi yang menjadi sumber keunggulan bersaing. Ada juga yang menyebut adanya faktor ambiguitas dalam kegiatan aliansi strategik.
Bicara tentang ambiguitas transfer knowledge pada aliansi strategik, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah touchiness, aset yang bersifat khusus atau biasa disebut specificity, kompleksivitas, pengalaman, protectiveness, dan perbedaan budaya organisasional di antara partner. Sekian video untuk kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di video-video berikutnya.